Aku pernah diam dalam waktu yang panjang, bukan karena tak mampu bicara, tapi karena aku tahu setiap kata yang keluar dari mulutku akan jadi saksi siapa aku sebenarnya. Bukan statusku, bukan wajahku, bukan seberapa sering aku tersenyum di depan orang, tapi kata-kataku. Itulah aku, itulah isi kepalaku, itulah isi dari pikiranku yang paling jujur. Dan semakin aku diam, semakin aku sadar, banyak orang berbicara bukan untuk dipahami, tapi untuk melampiaskan. Bukan untuk menyampaikan isi hati, tapi menyebar racun yang ada dalam pikirannya sendiri. Aku pernah begitu. Aku pernah jadi orang yang mengira asal jujur aja udah cukup. Padahal yang keluar dari mulutku bukan kejujuran, tapi kemarahan. Bukan ketulusan, tapi kegetiran. Dan aku menyakitkan tanpa aku sadari. Bukan karena aku ingin, tapi karena pikiranku penuh luka. Dan seperti luka yang bernanah, ia mencari celah untuk mengalir keluar lewat lidahku. Kamu tahu bukan? Orang yang selalu bicara sinis, yang selalu menyindir, yang tak bisa melihat keindahan tanpa menyisipkan komentar pedas, itu bukan orang jahat. Itu orang yang pikirannya lelah. Itu orang yang belum selesai berdamai dengan hidupnya. Dan aku pernah jadi orang itu. Pernah suatu waktu ada seseorang yang datang kepadaku, bukan untuk meminta nasihat, tapi hanya ingin didengar. Tapi entah kenapa aku merasa perlu bicara. Aku merasa perlu memberitahu dia bahwa masalahnya kecil, bahwa dia terlalu lemah, bahwa dia harusnya tahu diri. Dan sesudah itu dia diam, dan aku pun diam. Bertahun-tahun kemudian, aku baru sadar kata-kataku waktu itu bukan mencerminkan dia, tapi mencerminkan aku. Aku yang sedang kesepian, aku yang merasa tak pernah didengar, aku yang merasa kecil dan ingin merasa lebih besar. Jadi aku bicara dengan cara yang menyakitkan, karena pikiranku sedang penuh luka yang belum sembuh. Dan dari situlah aku mulai paham, perkataanku adalah pantulan pikiranku. Dan kalau pikiranku kotor, maka yang keluar dari mulutku tak akan pernah suci. Tapi mari kita jujur. Siapa di antara kita yang benar-benar tahu apa yang sedang ada di dalam pikirannya? Kita berjalan, hidup, berbicara, tapi jarang sekali duduk sejenak mendengarkan apa isi kepala ini sebenarnya. Ada orang yang suka mengeluh, bukan karena hidupnya lebih sulit, tapi karena pikirannya selalu melihat sisi buruk dari segala hal. Ada yang suka mengkritik, bukan karena dia lebih tahu, tapi karena pikirannya penuh rasa kurang percaya diri. Ada yang suka merendahkan orang lain, bukan karena dia tinggi, tapi karena dia merasa paling bawah dan ingin menyeret semua ke bawah. Kamu bisa menyembunyikan wajahmu di balik topeng. Kamu bisa menipu dunia dengan senyum palsu. Tapi kamu tak bisa menutupi pikiranku yang sebenarnya. Karena cepat atau lambat, ia akan keluar lewat mulutmu. Dan disitulah banyak dari kita terluka. Bukan karena perkataan orang lain salah, tapi karena kata-kata itu menelanjangi apa yang sebenarnya sedang mereka pikirkan. Aku pernah bicara buruk tentang orang lain, bukan karena orang itu buruk, tapi karena aku iri, karena aku merasa kalah, karena aku sedang membenci diriku sendiri. Dan mencari pelampiasannya, itu pengakuan yang tak mudah. Tapi dari situ aku tahu kalau tak ada yang lebih jujur dari perkataan. Ucapan kita adalah cermin, dan setiap kali kita membuka mulut, kita sedang membuka jendela ke dalam diri. Mau kamu bilang kamu baik, tapi kalau ucapanmu penuh sindiran, penuh kebencian, penuh kepalsuan, siapa yang akan percaya?
tapi tidak semua hal buruk datang dari niat buruk. Kadang kita berbicara dengan nada tinggi karena kita terluka. Kadang kita tak bisa berkata-kata karena terlalu lama ditahan. Dan di titik itulah aku sadar bahwa mengenali kata-kata kita adalah jalan untuk menyembuhkan pikiran kita. Kita tak bisa bicara dengan damai kalau dalam kepala kita ada perang. Kita tak bisa memberi ketenangan kalau dalam hati kita ada badai. Jadi mulailah dari dalam. Kalau ingin kata-katamu menguatkan orang lain, kuatkan dulu isi pikiranmu. Kalau ingin ucapanmu membawa cahaya, nyalakan dulu lilin di dalam kepalamu. Dan jika kamu mulai menyadari bahwa perkataanmu selama ini menyakitkan, maka bukan mulutmu yang perlu diperbaiki, tapi cara berpikirmu. Karena begini faktanya, orang yang damai pikirannya akan bicara dengan lembut, meski sedang kecewa. Orang yang jernih hatinya akan berkata benar, meski sedang dalam tekanan. Dan orang yang mengenal dirinya tak akan sembarangan dalam bicara, karena ia tahu satu kalimat bisa membangun atau menghancurkan segalanya. Dan aku ingin mengajakmu merenung di sisa waktu kita di dunia ini. Berapa banyak luka yang kita timbulkan lewat ucapan yang tak pernah kita pikirkan. Berapa banyak orang yang memilih menjauh bukan karena sikap kita, tapi karena kata-kata kita. Dan berapa kali kita menyakiti diri sendiri dengan kalimat-kalimat di kepala yang terus menghina dan merendahkan diri. Pikiranmu adalah taman. Jika kau biarkan rumput liar tumbuh, yang keluar dari mulutmu hanyalah semak yang menusuk. Tapi jika kamu rawat pikiranmu, kamu akan menanam bunga, dan setiap kata yang keluar akan jadi keindahan bagi yang mendengarkannya. Dan jika hari ini kamu merasa sulit berbicara dengan lembut, jangan salahkan mulutmu. Bersihkan dulu kepalamu, isi dulu jiwamu, lalu perhatikan, kata-katamu akan berubah dengan sendirinya. Perkataanmu bukan hanya tentang bagaimana kamu ingin dilihat, tapi tentang siapa kamu saat tak ada yang melihat. Dan semoga setelah mendengarkan ini, kamu akan lebih berhati-hati dengan setiap kata yang keluar, karena setiap kata adalah doa, setiap kalimat adalah cermin, dan setiap ucapan adalah jejak yang tertinggal di hati orang lain. Kalau kamu merasa video ini menyentuhmu, aku yakin kamu akan menemukan banyak renungan lain di channel ini. Karena kita semua sedang belajar, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar. Lebih sadar pada pikiran kita, lebih sadar pada ucapan kita, dan lebih sadar bahwa kita sedang meninggalkan warisan lewat setiap kata yang kita ucapkan. Hidup ini singkat, dan semoga kita tak dikenang karena kata-kata yang melukai, tapi karena kalimat-kalimat yang membuat orang bertahan. Jangan buru-buru bicara. Jika pikiranmu masih penuh gejolak, itu satu kalimat yang selalu kuingat, dan mungkin itu juga yang kamu butuh dengar hari ini.